merancang dan mengelola saluran pemasaran secara terintegrasi. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran, apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran? Saluran pemasaran adalah kalau kita dari produsen itu kan tidak langsung ke konsumen, kebanyakan melalui saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran itu antara lain seperti pedagang kecil, pedagang besar, pengecer ataupun grosir. Disitulah yang dimaksud dengan perantara. Perantara inilah yang membentuk saluran pemasaran yang disebut juga dengan saluran dagang ataupun saluran distribusi. Saluran pemasaran juga dapat diartikan sebagai kelompok ataupun organisasi yang saling tergantung satu sama lain, yang apabila proses pembuatan produk atau jasa ini disediakan oleh konsumen. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan eceran yang membeli dan berhak atas barang tersebut adalah seperti pedagang ataupun broker. Broker ini perwakilan dari produsen. Broker tidak berhak memiliki barang yang dijual belikan karena broker itu sebagai perantara saja yang menjualkan produk tadi ke konsumen, sedangkan pedagang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. Jadi katlah di saluran pemasaran. Delegasi berarti menyerahkan kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk itu dijual. Namun produsen seringkali mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara ataupun kontak, karena dari perantara inilah mereka memiliki jaringan yang lebih luas untuk memasarkan produk yang mereka pasarkan. Fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen kepada konsumen. Saluran pemasaran memiliki kesenjangan waktu, tempat, kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Beberapa fungsi dari saluran pemasaran adalah untuk membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan, membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari semua saluran. Kita akan menggunakan jumlah tingkat perantara untuk menentukan panjang saluran. Ilustrasi beberapa saluran pemasaran barang konsumen dengan panjang yang beragam. Saluran tingkat 0. Saluran tingkat 0 disebut juga saluran pemasaran langsung. Jadi ini terjadi kalau produsen membuat barang langsung dipasarkan kepada konsumen. Biasanya ini sering kita temui di pasar-pasar tradisional. Jadi tidak memerlukan saluran pemasaran untuk iklan ataupun agen segala macam. Tingkat saluran pemasaran yang pertama, tingkat saluran pemasaran yang kedua, dan tingkat yang ketiga. Tingkat yang pertama ini apabila produsen membutuhkan pedagang besar untuk menyalurkan produknya yang dibuat oleh produsen yang menyalurkan kepada konsumen. Tingkat kedua, apabila produsen setelah produsen membuat barang langsung mereka menyalurkan kepada pedagang besar, kemudian menyalurkan kepada pengecer, dan kemudian disalurkan kepada konsumen. Saluran sektor jasa. Saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik saja. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh fungsi sasaran. Contohnya apabila terjadi pada sekolah, rumah sakit, biro jasa, dan lain-lain sebagainya. Adalah selanjutnya, jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran. Yaitu ada 3 strategi yang tersedia, yaitu distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan distribusi intensif. Keputusan manajemen saluran itu ada 2. 1, memilih anggota saluran. 2, melatih dan memotivasi anggota saluran. Kekuatan saluran atau channel power adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga akan mengambil tindakan yang tidak akan mereka lakukan.
untuk mengintegrasi dan sistem saluran, yaitu ada sistem pemasaran vertikal, yang artinya munculnya sistem pemasaran vertikal yaitu saluran pemasaran konvensional atau konvensional marketing channel, mencakup produsen independen, pedagang, groser, dan pengecer. MS korporat yaitu menggabungkan tahap produksi dan distribusi suksesif di bawah satu kepemilikan. Contohnya, Search mendapatkan lebih dari 50% karena yang dikeluarkan dari perusahaan membagikan atau menyalurkan yang dimilikinya. Terus ke selanjutnya, VMS teradministrasi, yaitu mengordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota produsen merek yang dominan. Terus selanjutnya, VMS kontraktual, yaitu terdiri dari perusahaan independen yang berbagai tingkat produksi dan distribusi mengintegrasikan program mereka pada basis kontraktual. Yaitu ada 3 jenis VMS kontraktual. 1. Rantai sukarela yang disponsori pedagang grosir. Terus kedua, koperasi pengecer. Ketiga, organisasi waralaba. Konflik kerjasama dan persaingan atau channel konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran pencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Terus, koordinasi saluran atau channel coordination terjadi ketika anggota saluran disatukan untuk meningkatkan satu saluran. Jenis konflik dan persaingan. Konflik saluran vertikal berarti konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Konflik saluran horizontal adalah konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Konflik multisaluran terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Penyebab konflik saluran adalah beberapa saluran mudah diselesaikan, lainnya tidak. Konflik bisa timbul dari: pertama, ketidakselarasan tujuan. Misalnya, produsen mungkin ingin mendapatkan penetrasi pasar yang cepat melalui kebijakan harga murah. Kedua, peranan hak yang tidak jelas. HP dapat menjual komputer pribadi ke akun besar melalui tenaga penjualnya sendiri, tetapi penyalur pemegang lisensinya mungkin juga berusaha dari akun besar. Tiga, perbedaan persepsi. Produsen dapat merasa optimis tentang pandangan ekonomi jangka pendek dan menginginkan penyalur menyimpan persediaan yang lebih besar. Keempat, ketergantungan perantara pada produsen. Terus Keberuntungan penyalur eksklusif seperti penyalur mobil sangat dipengaruhi oleh produk dan keputusan penetapan harga produsen. Mengelola konflik saluran. E-bisnis menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan produk bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk berinteraksi atau memfasilitasi penjual produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. Selanjutnya menimbulkan purchasing dan marketing, berarti perusahaan memutuskan membeli barang jasa dan informasi dari berbagai pemasok online yang cerdas sudah menghemat jutaan dolar uang perusahaan. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasi, mempromosikan dan menjual produk dan jasa lewat internet. Pengecer online bersaing di antara mereka sendiri berdasarkan 3 spek. 1. Interaksi pelanggan dengan situs web, pengirim produk. 3. Kemampuan mengatasi masalah ketika masalah itu terjadi. Kita dapat membedakan antara perusahaan klik murni, yaitu perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya,
sebagai sebuah perusahaan bata dan klik, yaitu perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau e-commerce. E-commerce telah tumbuh pentingnya dengan perusahaan yang mengadopsi sistem brick and click, channel integrasi saluran mengakui kekuatan khas online dan offline penjualan dan memaksimalkan kontribusi bersama mereka. Ada beberapa jenis murni klik perusahaan: mesin pencari, penyedia layanan, situs transaksi, situs konten, dan situs enabler. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9, saya Rian Ardwi Rangga dan Erlia Warni dan Ahmad Lailani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres juga presentasi kita. Alhamdulillah, capek bener lama nih. Atau waktunya susah bener untuk ketemu kan? Ya, maklum lah namanya kita sibuk Bang. Sibuk sendiri-sendiri, susah sendiri. Ngomong-ngomong lapar Bang ya? Oh iya lah, udah lama nih dari sini nih. Aduh. Bentar ya, aku ada Ya. sesuatu nih. Oke. Jadi gimana ini masalah tugas khusus ini Bang? Yang penting udah Berusaha semaksimal mungkin kan kita. Semoga Tada! diterima. Oh. Apaan nih? Makanan sehat. Sehat. Sosis ya? Iya. Oh. Cobain dong. Coba dulu. Boleh dong. Sosisnya mana? Sosisnya. Sausnya mana? Oh, saus ya. Iya, Saus. iya. Ya. Jangan bikin malu nih. Kok ada sosis ya? Ya emang sosis. Salah. Oh. Nih. Kayak ini. Tumpahin dulu coba. Ambil. Ya. Tuh, cobain. Boleh? Coba Bang Le. Ayo Bang Le. Enak nggak? Enak ya? Sosis apa nih? Ini. Ini sosisnya. Oh. Sosis. Oke. Kalau nggak salah nih juga dibuat sama anak Umitra nih. Iya dong. Siapa sih? Aditya Tirta. Aditya. Waduh. Mas, setuju. pengusaha sosis ya. Iya, enak nggak? Waduh, enak nih, waduh. Dari mana nih punya nih? Murah, tapi nggak murahan. Oh gitu, ada bahan-bahannya nggak nih? Kayaknya sih nggak ada Bang. Oh, ada ya? Ada bahannya bahan lapar ini. Aduh, lapar terus. Hmm. Ah, kayaknya kurang nih. Kurang Ntar dong. gua belilah untuk di rumah nih. Ya harus punya stok dong. Oke. Kata. Makanlah sosis. Oke.